Indonesia sebagai produsen minyak sawit telah menyumbangkan sekitar 59% minyak sawit terhadap dunia, di mana POME memiliki karakteristik kandungan COD sebanyak 2.500 sampai 100.000 mg per liter dan juga BOD sebanyak 65.000 mg per liter serta minyak dan lemak 3.000 sampai 18.000 mg per liter berdasarkan penelitian dari USDA 2025 dan juga Bejarano et al. Tahun 2022. Di mana pada umumnya industri kelapa sawit menggunakan kolam anaerobik sebagai sumber pengolahannya dengan menggunakan hydrogenation time 20 sampai 60 detik dan juga proses ini akan menghasilkan gas metana yang akan dilepaskan ke atmosfer berdasarkan penelitian dari Muhammad et al. 2021. Pengolahan sebelumnya menggunakan RBC atau Rotating Biological Contractor, di mana memiliki efisiensi pengisian COD lebih besar dari 80%, di mana untuk penelitian ini menggunakan luas penumpukan media dan transfer oksigen terbatas dan juga biofilm yang mudah terlepas berdasarkan penelitian dari Walkers et al. 2023. Adapun penelitian selanjutnya yakni menggunakan NRBC, yakni modifikasi lebih efektif untuk mengolah limbah dengan kadar organik yang tinggi, di mana dalam pengolahan ini menggunakan luas permukaan media sebanyak 5,3 kali lipat dan juga produksi metana tinggi 45 sampai 58%. Kemudian, absorpsi dengan AFV menjadi modifikasi baru dalam pengolahan POME, di mana serat AFV dapat menyerap hingga 93% minyak dan juga lemak dari POME. Permasalahan yang terjadi adalah sistem NRBC belum otomatis dan belum berbasis sensor. Pengaturan motor dan pemantauan SCODDO masih manual, serta belum tersedianya data real time untuk kendali adaptif. Adapun beberapa tujuan dari inovasi yang telah dilakukan. Yang pertama itu untuk merancang dan mengembangkan prototipe ANRBC berbasis microcontroller. Yang kedua yaitu untuk mengintegrasikan sensor SCOD dan DO secara real time. Yang ketiga untuk mengatur kecepatan rotasi RBC secara otomatis sesuai beban organik. Dan tujuan yang terakhir itu untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dan memperpendek waktu detensi. Adapun beberapa manfaat dari inovasi yang dilakukan dari segi teknologinya yaitu menghasilkan sistem ANRBC adaptif dengan kendali otomatis. Dari segi lingkungannya, mengurangi emisi gas rumah kaca dan memanfaatkan limbah EFB. Kemudian untuk dari segi ekonominya, reaktor lebih efisien dan hemat lahan dibanding kolam konvensional. Untuk dari segi ilmiahnya, dasar pengembangan reaktor anaerob cerdas berbasis sensor menuju industri 4.0. Desain akhir reaktor yang digunakan dalam penelitian ini merupakan reaktor kombinasi yang terdiri dari unit pengolahan fisik dan unit pengolahan biologis yang mencakup 3 unit utama, yakni unit absorpsi EFB, NRBC, dan juga sedimentasi. Pengoperasian reaktor gabungan dimulai dengan sampel POME atau Palm Oil Meal Effluent yang disimpan dalam drum berkapasitas 60 liter. Kemudian dipompa melalui saluran masuk ke dalam unit absorpsi EFB dengan laju alir 1.500 liter per jam. Sebagai segmen pertama dari sistem, tangki absorpsi berisi 250 gram serat EFB dengan ukuran 20-25 mm. Segmen pertama ini berfungsi untuk mengabsorpsi kandungan oil and grease atau minyak dan lemak dari limbah POME atau Palm Oil Meal Effluent. Selanjutnya, POME mengalir ke segmen kedua dari unit absorpsi EFB yaitu tangki penyeimbang. Tangki penyeimbang ini juga dilengkapi dengan pompa berkapasitas 1.500 liter per jam untuk memindahkan POME ke unit ANRBC. Unit ANRBC dilengkapi dengan media Kaltnesk K1+ sebagai media pertumbuhan melekat yang berfungsi untuk mendegradasi seluruh kontaminan dalam POME. Media Kaltnesk K1+ ditempatkan dalam wadah silinder berputar dengan kecepatan rotasi 3 rpm. Kemudian, proses pengolahan dalam unit ANRBC berlangsung dalam kondisi anaerob, sehingga menghasilkan gas metan. Gas metan yang dihasilkan disimpan dalam kantong Tedlar berkapasitas 10 liter. POME yang telah melewati unit ANRBC kemudian dialirkan secara gravitasi ke unit sedimentasi. Unit sedimentasi ini berfungsi untuk mengendapkan padatan dari POME serta padatan yang dihasilkan dari proses biodegradasi di unit ANRBC.